STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayyuhal ahibatil kiram, para pendengar Radio Syiar Aceh, begitu pula radio-radio yang lain yang bisa menjangkau siaran kajian kita kali ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita diberikan kemudahan, diberikan kesempatan. Alhamdulillah, begitu banyak nikmat-nikmat daripada Allah Jalla Jalaluh yang Allah senantiasa masih berikan kepada kita sampai saat ini. Dan tentunya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentulah tidaklah cukup dengan apa yang keluar daripada lisan ataupun apa yang terpikirkan di dalam benak kita. Akan tetapi lebih daripada itu adalah di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita menggunakan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita berupa kenikmatan tersebut untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini merupakan bentuk di antara kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita gunakan dalam ketaatan kepadanya, tidak di dalam kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Tapi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, ya, insyaallah kita akan kembali lanjutkan kajian kita mengenai kitab Hisnul Muslim, ya, kitab yang berisi tentang zikir-zikir tentunya yang bersumber daripada Al-Quran dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ini merupakan salah satu pegangan pentingnya bagi kita, di mana di dalam kitab kecil ini, ya, penulis rahimahullah yaitu Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani telah merangkum beberapa zikir-zikir, ya, yang bersumber daripada Al-Quran. Beliau ngambil daripada Al-Quran dan juga daripada hadis-hadis Rasulullah SAW, dan merupakan suatu nikmat juga yang begitu besar pada diri kita bahwa hadirnya buku ini di tengah-tengah kita, bahwasanya kita seakan-akan tinggal pakai aja, ya. Kita nggak perlu lagi mencari-cari apa ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengandung di dalamnya zikir ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Alhamdulillah, kitab yang begitu kecil, yang begitu syarat dengan akan manfaatnya, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada kita agar kita bisa mengamalkan apa-apa yang ada di dalamnya, tentunya di dalam hal kita mengingat Allah, berzikir, bertakarrub kepada Allah Jalla Jalaluh. Tapi para pendengar yang dirahmati Allah, ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan 33 bab dari kitab ini. Ya, bagi para pendengar yang ada memiliki kitab Hisnul Muslim, boleh ya dirujuk kepada bab, dan insya Allah pada kesempatan kali ini masuk kita ke dalam bab ke-30, ke-34. Taib, bab 34 yaitu membahas tentang doa saat gundah dan berduka. Doa saat gundah dan berduka. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ketika seorang muslim
hidup di dunia ini, tidaklah kehidupannya tersebut dia jalani hanya semata-mata penuh dengan kebahagiaan. Ataupun sebaliknya, tidak pula seorang manusia tersebut, ya, apakah itu muslim ataupun muslim dan seterusnya, makhluk, bahkan setiap makhluk yang ada di dunia ini tidaklah hidup di dalam selalunya kesengsaraan, tidak. Mesti di sana ada sengsara, ada bahagia. Dan ini merupakan salah satu sunnatullah. Ya. Sunnatullah yang mau gak mau kita harus terima. Ya. Karena tentunya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bagi seorang muslim, apa yang telah Allah takdirkan kepada dirinya, semua tersebut pasti di dalamnya terdapat sebuah hikmah. Sebuah hikmah yang begitu bermanfaat, berguna pada dirinya. Makanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara salah satu anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita misalkan menghadapi sebuah problema ataupun masalah-masalah, apakah itu di kantoran, tempat kerja, atau di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga dan seterusnya, dalam hal mendidik, misalkan mendidik anak dan apa aja, ya, apabila kita mendapati sebuah permasalahan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengajarkan kepada kita, memberikan contoh tauladannya kepada kita, agar kita apa? Agar kita selalu senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian sabar di atas apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Dan salah satu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita ketika kita, ya, berduka adalah doa yang insyaallah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik. Doa ke 120. Kita akan bacakan terlebih dahulu, nanti coba kita terjemahkan insyaallah. Qala mu'allif rahimahullah, berkata mu'allif rahimahullah, dinukil dari sahabat, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu ahmatika nasiyati biyadik ماضي فيا حكمك عدل فيا قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Kalimat doa ataupun zikir-zikir, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, di dalamnya mengandung banyak sekali puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering kita sampaikan bahwa ketika kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka kita di antara adabnya adalah terlebih dahulu memuji-muji Allah. Memuji-muji Allah tabaraka wa taala. Walaupun pujian tersebut tidaklah diharapkan oleh Allah, maksudnya tidaklah bermanfaat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ini merupakan adab seorang hamba. Ya, seorang makhluk ketika ingin meminta berdoa kepada Khalik. Ya. Kita saja ketika ingin meminta kepada orang tua kita ataupun ketika meminta kepada atasan kita misalkan. Ya, kalau kita barengi dengan pujian-pujian, sanjungan-sanjungan yang membuat orang tersebut senang, ya, maka tentunya apa yang kita mohon ada kemungkinan besar itu tersebut akan kita dapatkan. Apalagi ini dengan pencipta kita. Bukan hanya pencipta kita, pencipta seluruh alam ini. Ya. Ini merupakan di antara adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita terjemahkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Allahumma inni abduka. Ya Allah, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hambamu. Hanyalah seorang hambamu. Sambil kita jelaskan sedikit, ya. Wa ibnu abdika, dan juga aku ini hanyalah seorang anak dari hambamu, yaitu bapak kita. Wa ibnu amatika, dan juga anak dari seorang hambamu yang perempuan, yaitu ibu kita.
anak dari seorang ibu yang merupakan juga hambamu. Perendahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menandakan bahwa kita nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya dibanding Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak kita sombong akan Allah. Tidak layak kita sombong akan kelebihan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita nggak ada apa-apanya. Kita merupakan hamba Allah Jalla Jalaluhu. Hamba, anak daripada hambanya Allah lagi. Itu orang tua kita. Ya. Begitu pun seterusnya. Nasiyati biyadik. Ya Allah, ubun-ubunku ini berada di tanganmu ya Allah. Nggak bisa aku ngapa-ngapain kecuali tanpa masyiati, tanpa keinginan, tanpa kekuasaan yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ubun-ubun kita tuh berada di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibarat ketika kita misalkan memegang kepala anak kecil. Memegang ubun-ubun anak kecil. Ya. Otomatis anak kecil tersebut nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Mau mukul kita nggak nyampe tangannya. Ya. Tentunya anak kecil tersebut di bawah pengawasan kita. Mau kita apakan itu terserah kita. Menggambarkan bahwasanya anak kecil tersebut dalam kondisi lemah, tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, begitulah seorang hamba. Ya, dibandingkan dengan Khaliknya, Allah Subhanahu wa taala nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada nasiyati biyadik. Ubun-ubunku ini berada di bawah genggamanmu. Apapun yang terjadi pada diriku itu adalah kehendakmu, takdirmu. Maka kita kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau sudah mempercayai, meyakini di dalam hati kita bahwa apapun yang ada pada diri kita, terjadi sesuatu pada diri kita, baik itu burukkah ataupun jelekkah, dalam keadaan senangkah ataupun dalam keadaan berdukakah, kalau kita yakin semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita akan merasa tenang, maka kita akan merasa sabar dalam menjalani cobaan ataupun ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Ubun-ubun kita berada di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Madhi fiyya hukmuk. Ya. Telah berlalu atas diriku hukum-hukummu. Adlun fiyya qada'uk. Dan sungguh apa yang telah engkau berikan hukuman-hukuman tersebut, peraturan-peraturan tersebut sungguh telah maha adil atas diriku. Ketetapan-ketetapan tersebut sungguh begitu adil terhadapku. As'aluka bikulli ismin huwalak. Ya. Nah, tadi di awal kita telah memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kita di hadapan Allah, mengatakan bahwasanya saya ini adalah hambamu ya Allah, hanya seorang hambamu dan merupakan anak di antara hamba-hambamu. Ibu, anak, orang tua kita, ayah kita. Saya hanyalah anak dari antara ayah dan ibu saya yang merupakan juga hambamu, ya Allah. Begitu rendahnya kita merendah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengatakan ubun-ubun saya berada di bawah genggamanmu, di bawah kekuasaanmu, ya Allah. Ya. Kemudian kita meyakini bahwasanya apa yang telah Allah tetapkan semua berjalan di atas kita dengan adilnya dan segala macamnya. Kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian baru kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, as'aluka, aku memohon kepadamu ya Allah. Bikulli ismin huwalak, dengan segala sesuatu nama-nama yang engkau miliki. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan doa ini kepada kita ini umatnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang begitu banyak. Ribuan, puluhan ribu, banyak, tak terhitung. Ya. Ada nama-nama yang kita sering sebutkan, yang disebutkan yang masyhur dengan Asmaul Husna yang 99 tersebut. Ya.
Akan tetapi itu tidak hanya terfokus dengan itu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki begitu banyak nama. Ada yang Allah telah jelaskan, sebutkan, ada yang tidak. Nah, karena keterbatasan kita tadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, ya, bagaimana cara kita menyanjung Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat bagaimana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as'aluka bikulli ismin huwalak. Ya Allah, aku memohon kepadamu, aku berdoa kepadamu, ya Allah. Aku meminta kepadamu, ya Allah, dengan segenap, setiap, semua nama-nama yang engkau miliki. Ada mungkin di antara nama-nama Allah yang kita tidak miliki, tapi ketika kita berdoa dengan doa yang seperti ini, maka itu sudah mencakup semua. Samaita bihi nafsak. Baik nama-nama tersebut adalah nama yang engkau menamai dirimu sendiri, ya, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Fattah, dan seterusnya. Ya. Ini merupakan nama-nama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dan untuk menamakan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Au anzaltahu fi kitabik, ataupun nama-nama yang telah engkau turunkan berada di dalam kitab-kitab yang engkau turunkan. Ya. Kitab-kitab yang engkau turunkan. Apakah itu Al-Quran, Zabur, Taurat, dan seterusnya. Kita nggak tahu. Banyak di sana nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, ataupun nama-nama ya Allah yang engkau ajarkan kepada salah seorang makhlukmu. Ya. Artinya ada beberapa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang tidak disebutkan di dalam kitab yang Allah turunkan. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di antara kepada beberapa makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Ya. Baik itu malaikat, jin, hewan. Hewan juga karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, ataupun nama-nama yang engkau ajarkan kepada salah satu di antara makhluk-makhlukmu. Au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, ya. Ataupun nama-nama yang engkau rahasiakan di dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Ya. Itulah karena kita tidak mengetahui, jamaah. Karena kita nggak mengetahui apa-apa saja nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nama Allah begitu luas, begitu banyak, ya. Baik itu yang diturunkan di dalam kitab-kitabnya, baik itu yang Allah ajarkan langsung kepada beberapa makhluk-makhluknya, ataukah Allah Subhanahu wa Ta'ala simpan di dalam ilmu ghaibnya yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu saja, ya. Kita nggak tahu. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma as'aluka bikulli ismin huwalak. Aku memohon kepadamu ya Allah, meminta kepadamu ya Allah, dengan segenap nama yang engkau miliki. Itu sudah mencakup semuanya. Baik yang kita tahu ataupun yang tidak, kita tidak tahu. Kemudian kata Rasulullah SAW, Anta ja'alil Qur'ana rabi'a qalbi. Nah, ini merupakan inti daripada doa kita tadi. Ya. Dari awal kita sudah menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita mulai dengan berdoa menggunakan asma-asma Allah. Nah, intinya adalah Allah anta ja'al Quran rabi'a qalbi. Ya Allah, ya, jadikanlah ya Allah Al-Quran tersebut sebagai penawar hatiku. Ini diantara intinya doa kita tadi. Dari awal kita baca tadi, ini intinya. Semoga apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran tersebut untuk penawar hati kita. Lihat bagaimana Allah dan Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana kalau kita menghadapi sebuah permasalahan, bagaimana ketika kita menghadapi sebuah problematika dalam kehidupan kita, maka apa? Kita kembalikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan bahwasanya kita menjadikan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut menjadi penawar hati kita. Apa yang Allah
khabarkan di dalam Al-Quran menjadi penenang kita. Kegundahan kita yang tadinya ada bisa hilang dengan Al-Quran. Ini maksud di antara hadis Rasulullah SAW. Antaj'al Al-Quran rabi'a qalbi. Allah, jadikan Al-Quran tersebut menjadi penawar hatiku. Kadang-kadang jamaah sekalian rahmatullah, ketika kita menghadapi sebuah masalah, jarang terpikirkan kepada kita bahwa ini semua datang daripada Allah. Kadang-kadang kita lebih terpikirkan dari sebab apa yang menimpa kita. Ketika kita sakit misalkan, oh ini salah makan. Ataupun ketika terjadi masalah-masalah yang lain, oh ini karena konsleting dan seterusnya. Padahal yang seharusnya kita lakukan terlebih dahulu adalah kita menyerahkan kepada Allah. Kita berpikir, oh ini semuanya adalah takdir daripada Allah Jalla Jalaluhu. Ini buah dari diantara apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Maka ketika Al-Quran tersebut sudah menjadi penawar hati kita, kita merasa yakin. Ya, kita merasa yakin, merasa tenang bahwa oh ini ternyata semuanya adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Anta ja'al Al-Quran rabi'a qalbi wa nur sadri, dan juga ya Allah jadikanlah Al-Quran tersebut sebagai cahaya, ya, cahaya bagi hati kita. Ya. Artinya bisa bermanfaat pada diri kita dengan Al-Quran tersebut. Wa jala'a huzni, dan juga penghapus duka kita. Ya. Ketika kita membaca Al-Quran, ya, kita nggak teringat lagi dengan permasalahan kita. Betapa banyak hari ini orang-orang yang ketika membaca Al-Quran tidak merasakan apa-apa. Apa yang dia baca udah seperti itu aja. Karena kenapa? Karena mereka membaca Al-Quran, dia membaca Al-Quran. Kadang-kadang itu merupakan suatu tuntunan daripada orang lain. Ya, misalkan satu hari harus baca Al-Quran, misalkan. Satu hari harus menyelesaikan berapa surat, misalkan. Jadi dia membaca Al-Quran tidak karena memang itu merupakan kewajiban bagi diri dia. Nah, kalau kita merasa ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika membaca Al-Quran tersebut, kita merasa bahwasanya karena itu merupakan kebutuhan kita, maka itu kita akan rasakan bahwa Al-Quran akan menjadi ya, cahaya bagi diri kita. Akan menjadi penawar bagi jiwa kita. Akan menjadi penghilang dari antara rasa sedih kita. Kita akan rasakan. Kalau kita ketika membaca Al-Quran, ya, kita merasakan ketenangan di dalamnya. Terus kemudian, apalagi kalau kita memahami apa yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut, ya, subhanallah, ini merupakan sebuah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa jala'a huzni, yaitu penghapus duka-duka kita. Wa dhahaba hammi, dan juga penghilang rasa duka kita. Rasa keluh kisah kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah ya Allah Al-Qur'an ini yang Allah turunkan kepada kita umatnya ini untuk menjadi penawar hati kita, penerang hati kita, penghilang permasalahan-permasalahan kita, gundah gulana kita. Jangan sampai ketika kita membaca Al-Qur'an tidak ada membekas sesuatu di dalam diri kita. Ketika kita membaca Al-Quran, tidak membuat Al-Quran tersebut menjadi tenang pada diri kita. Ya. Makanya kita berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah mendapati permasalahan, ujian, kita ambil Al-Quran, berwudu, kemudian membaca Al-Quran. Maka insya Allah kita akan merasakan tenang. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, bukankah dengan berzikir kepada Allah, hatimu akan menjadi tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dan di antara bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an juga merupakan bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna zikir luas. Enggak harus kita cuma menyebutkan subhanallah, 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 enggak. Kita membaca Al-Qur'an itu merupakan bentuk zikir. Kita salat itu merupakan bentuk di antara zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau
ketika kita sholat ataupun ketika kita membaca Al-Quran tersebut, kita tidak merasakan ketenangan, maka perlu kita pertanyakan. Ya. Perlu kita pertanyakan bagaimana hubungan kita dengan Allah. Bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran itu sendiri. Sudahkah Al-Quran tersebut menjadi penenang jiwa kita? Sudahkah Al-Quran tersebut menjadi penerang diri kita? Menjadi penawar gundah gulana kita? Menjadi penghilang setiap kegundahan, menjadi solusi bagi setiap permasalahan-permasalahan kita. Kalau itu belum kita dapati, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, maka kita perlu merenungi bahwa mungkin saat ini kita masih merasa jauh dari Al-Quran. Kita masih merasa jauh dari apa yang terdapat di antara perintah-perintah Allah dan Rasulullah SAW. Maka saat ini, ya, mari kita membiasakan beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan kemudian tentunya berdoa agar kita diberikan keistiqomahan, ya, kemudian diberikan kekuatan dengan bisa membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Ya, sebagaimana yang telah, ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam doa ini. Tapi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itu di antara salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, menjadikan Al-Quran sebagai obat ketika kita merasa gundah, ketika kita merasa berduka. Ya, jangan ketika kita merasa ada ujian, kita mencari sebab-sebab yang lainnya. Ataupun yang lebih parahnya lagi adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala timpakan sebuah musibah pada diri kita, kita dalam keadaan berduka, ya. Jangan sampai kita bersuuzon kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jangan sampai kita berpikiran negatif, berpikiran buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, ini Allah nggak adil nih. Oh, ini Allah nggak sayang lagi nih. Enggak seperti itu. Kalau kita sudah memegang teguh dengan apa yang telah Allah takdirkan, kita akan merasa tenang. Ketika kita membaca Al-Quran, kita akan tenang, merasa ini semua sudah menjadi takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi takdir yang harus saya jalani. Kalau saya sabar, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan angkatkan derajat keimanan saya. Seperti itu. Tapi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian doa kedua yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika kita berduka adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazni wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id din wa dhala'ad dain wa ghalabatir rijal. Ini doa-doa sambungan sebenarnya, sambungan dari apa yang terdapat pada doa sebelumnya. Karena doa sebelumnya di awal-awalnya terdapat penyerahan diri kita kepada Allah, kerendahan diri kita kepada Allah, kemudian menyanjung Allah dengan nama-namanya, kemudian baru berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini sambungannya. Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazn. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu, ya, dari ham. Ham itu adalah dari keluh kesah. Sering mengeluh, ada ini, gimana ini? Ini bukanlah sikap seorang muslim. Ada ini nggak pas, ada itu nggak pas. Kita memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dari sifat seperti itu, keluh kesah. Wal hazan, dan juga rasa sedih. Wal ajaz, dan juga rasa kelemahan pada diri kita. Wal kasal, dan juga rasa kemalasan pada diri kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apapun yang kita lakukan, aktivitas kita sehari-hari, ya, berupa semangat kita dalam bekerja ataupun begitu sebaliknya malas kita dalam bekerja, itu pada dasarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang menakdirkannya kepada diri kita. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa agar kita memohon perlindungan dari hal tersebut, ya, agar kita tidak menjadi malas, agar kita tidak ditimpa dengan kesedihan, ya, agar kita tidak penuh dengan rasa keluh kesah, ini nggak pas, itu nggak cocok, dan seterusnya. Ya, kalau ada seperti ini, kaum muslimin rahmatullah, maka kita memohon kepada Allah. Ya
Allah, lindungilah saya ya Allah. Allahumma inni a'udzubik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah. Tidak ada tempat lain. Tidak ada tempat lain untuk aku berlindung, aku memohon kecuali hanya kepadamu ya Rabb. Kita memohon agar kita terhindari dari sifat sering keluh kesah. Agar kita terhindari dari sifat pemalas. Agar kita terhindari dari sifat huzn, dari sifat sedih dan seterusnya. Wal bukhl, dan juga agar kita terhindari dari sifat bukhul. Bukhul itu bakhil, pelit. Wal jubn, penakut. Wa dhala'id dain, dan juga dari cengkraman hutang kita. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terbebas daripada perkara hutang. Wa ghalabatir rijal, dan juga terbebas dari orang-orang yang ingin menindas kita. Terbebas daripada orang-orang yang ingin menindas kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita semua sadar bahwa segala sesuatu ya yang ada di muka bumi ini semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tahta masyiatillah, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, zat pemilik dunia ini. Zat yang mengatur segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Kalau kita meminta kepada selainnya, maka selainnya tidak bisa membantu kita. Ketika kita gundah gulana misalkan, ya, kita mohon kepada pohon misalnya, nggak bisa dia ngapa-ngapain. Ataupun yang kebanyakan terjadi kaum muslimin rahmatullah adalah ketika kita memiliki permasalahan, kita malah minta bantuan di sosmed, sosial media, pasang status atau apa seperti itu. Ini merupakan satu kekeliruan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada masalah, ada keluh kesah, ada rasa sedih kita, semuanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adukan kepada Allah Jalla Jalaluh. Ada misalkan orang-orang yang ingin menjelekkan kita, menjatuhkan kita, orang-orang yang ingin membuat kerusakan terhadap diri kita. Ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang mengatur semua yang ada di muka bumi ini. Bukankah di sana ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa law ijtama'a qaumun an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Apabila ada di sana seseorang ataupun sekelompok orang yang ingin mencideraimu, ingin menjatuhkanmu, ingin merusakmu, sekelompok orang, dan kamu hanya seorang, maka itu tidak akan terjadi kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Begitu pula sebaliknya. Law ijtama'a qaumun an yanfa'uka, ada sekelompok orang ya ingin memberikan kemanfaatan bagimu, ingin memberikan hidayah bagimu, maka sungguh itu tidak akan terjadi kecuali perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus pertama kali kita lakukan adalah kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal hamm wal hazan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, berlindung dari sifat keluh kesah dan juga sifat sedih ya Allah. Kalau engkau timpakan sebuah musibah kepadaku ya Allah, berikan kekuatan kepadaku ya Allah. Berikan keyakinan kepadaku bahwasanya ini semuanya adalah takdirmu. Berilah kesabaran kepadaku ya Allah. Wal ajzi wal kasal. Dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sifat-sifat kelemahan. Jangan sampai orang-orang bisa menginjak-injakku, orang-orang bisa menguasai semua yang ada pada diriku, mengoyak-ngoyak akidahku, agamaku. Wal kasal, dan juga aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat malas. Dari sifat malas.
wal bukhl wal jubn, dan juga kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari sifat bukhl, sifat bakhil, ya, kikir, dan juga sifat penakut. Wa dhar'ad dain, cengkraman hutang-hutang kita. Kita nggak tahu bagaimana kehidupan kita ke depan, apakah kita butuh terhadap hutang tersebut atau tidak. Kalaupun kita terlilit hutang, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melunasi hutang-hutang kita. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga merupakan doa dari antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah ajarkan kepada kita ketika kita terlilit di antara hutang tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma kfini bihalalika an haramik wa ghnini bifadlika amman siwak." Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, berilah kemudahan, kecukupan bagi diri saya dengan sesuatu yang halal di antara sesuatu yang haram. Wa ghnini bifadlika amman siwak. Dan kemudian berikanlah ya Allah kekayaan kepada saya, kemudahan, kemuliaan kepada saya di antara apa-apa selainnya. Ini merupakan di antara doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ghalabatir rijal, kita memohon perlindungan dari orang-orang yang ingin memusuhi kita, dari orang-orang yang ingin menindas kita. Ya, seperti hadis yang telah kita sebutkan tadi. Kalau Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan kepada kita, maka itu sungguh tidak akan terjadi. Ya, sungguh itu tidak akan terjadi. Tapi ikhwani fiddin, para pendengar yang dirahmati Allah, ya, itulah di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita bacakan, ya, panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ditimpa musibah, ketika kita berduka, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan di setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wallahu taala alim bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah kita akan lanjutkan ke dalam bab berikutnya pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.